Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang Bapak cintai, kali ini adalah materi perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya, materi yang kedua. Kali ini kita akan membahas masalah bank secara umum. Bank secara umum. Bagaimana kelembagaan perbankan itu? Definisinya seperti apa? Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa itu bank? Apa itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian dana yang terhimpun itu disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu, bank juga menyelenggarakan jasa-jasa perbankan lainnya. Tuh, secara umum seperti itulah definisi daripada bank. Maksudnya sekalian, asal mula perbankan, sejenak kita flashback ke belakang, bagaimana perbankan itu asal muasalnya hingga ada, gitu ya. Gak mungkin ucuk-ucuk ada bank, gitu ya. Simsalabim muncul bank, nggak mungkin. Pasti ada historical, sejarah. Dulu, mahasiswa sekalian, dimulai sejak kerajaan Romawi sebenarnya sudah ada ya, di Eropa sana. Dimulai dari usaha jasa penyimpanan uang seperti itu. Jasa penyimpanan uang. Karena zaman itu kan banyak sekali perampok garung, sehingga orang yang punya uang banyak tuh merasa nggak aman. Jadi ada juga waktu itu centeng-centeng itu orang-orang yang dinilai tidak mungkin diganggu gitu dan aman kalau disimpan uang sama dia. Nah, masyarakat yang punya uang ini menyimpan uangnya di sana. Dan yang punya uang tuh justru membayar sewa menyimpan uang gitu. Jadi semacam jasa keamanan. Lama-lama orang yang diamanahi menyimpan uang ini berpikir, ini uang banyak nih, nganggur nih gitu ya. Nah, dia berpikir begitu. Muncullah pemikiran, ini bagaimana kalau uang ini diputarkan, diputerin, dikomersilkan, dibuat produktif. Nah, muncullah ide meminjamkan uang ini kepada yang butuh. Nah, tentu dengan imbalan ya, imbalan. Idealnya sih bagi hasil ya. Cuman waktu itu karena masyarakat saat itu riba itu hal yang biasa di masyarakat kerajaan Romawi waktu itu, maka dikenakan bunga seperti itu. Pada saat yang sama sebenarnya, pada saat praktek perbankan ini sudah berjalan di kerajaan Romawi, saat itulah muncul Nabi Muhammad di Mekah sampai ke Madinah. Jadi waktu kenabian Rasulullah, kerajaan Romawi juga dalam kondisi yang maju ya, ekonominya yang maju. Saat itulah praktek perbankan, praktek bunga itu berlangsung di kerajaan Romawi. Nah, saat itu turunlah ayat Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini sebenarnya konteks daripada ayat ini adalah kan untuk seluruh dunia. Jadi meskipun saat itu di Mekah atau Madinah itu tidak terlalu banyak misalkan orang praktek riba, tapi di dunia lain di Romawi itu marak ya. Nah, itulah sekilas tentang, nanti kita juga akan membahas mengenai perbankan syariah satu sesi ya. Nah, jadi seperti itulah. Kemudian
Eh, praktik perbankan itu berkembang sedemikian rupa di negara-negara Eropa. Lalu mulailah era penjajahan, imperialisme. Beberapa negara Eropa membuka negara-negara jajahan di Asia, di Afrika, termasuk Indonesia dijajah Belanda. Maka bank di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda. Nah, jadi bank yang pertama kali di Indonesia adalah bank milik Belanda. Nanti akan kita lihat bank-bank apa saja itu. Mahasiswa sekalian, sekilas tentang sejarahnya dulu di zaman Babilonia, kemudian seperti saya sebut tadi di zaman Yunani, zaman Romawi ya. Sebelumnya sebenarnya udah ada zaman Babilonia, kemudian zaman Yunani kuno. Nah, pada saat itu justru perbankan ini, kegiatan perbankan terbatas pada jasa penukaran mata uang, karena beberapa negara waktu itu kan memiliki mata uang yang berbeda. Nah, ada jasa money changer lah, seperti itu, money changer, jasa tukar menukar uang. Itu asal muasalnya. Kemudian seiring dengan perkembangan kegiatan perdagangan di Eropa, maka pada saat itu berdirilah bank pertama ya, yang yaitu Venetia Bank. Nah, tahun berapa itu? 1171. Itulah bank pertama yang dikenal, yaitu Venetia Bank. Kemudian Bank of Genoa. Kemudian Bank of Barcelona. Nah, itu berdiri tahun 1320. Di Inggris, bank berkembang pada abad ke-16. Kemudian Inggris membawanya ke negara-negara jajahannya. Banyak kan negara jajahan? India, Malaysia, itu diantaranya ya. Maka Inggris lah yang membawa bank itu ke negara-negara jajahannya. Mahasiswa sekalian, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, kehadiran perbankan dibawa oleh penjajah Belanda. Laknatullah alaih. Penjajah Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, di mana pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Belanda di Indonesia begitu. Maka di Indonesia berdirilah bank, yaitu pertama di DJVS Bank NV, DJVS NV. Kemudian ada bank lain, The Post Power Bank. Nanti Anda lihat di modul ya. Kemudian The Allegheny Volks Credit Bank. Kemudian Netherlands Handels Maatschappij, di bahasa Belanda ya. Kemudian Nationale Handelsbank, di Eskompo Bank NV. Bank Nasional Indonesia. Nah, Bank Nasional Indonesia Anda tahu itu adalah almarhum ya, sudah ditutup. Itu berdirinya itu di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Jadi Sumatera Barat ini adalah lebih maju daripada daerah-daerah lain. Terbukti dengan adanya di zaman penjajahan Belanda sudah berdiri bank nasional, bank milik pribumi pertama, yaitu di Bukit Tinggi, namanya Bank Nasional Indonesia. Kemudian barulah berdiri Bank Abuan Saudagar, itu di daerah mana nggak tahu tuh. Bank Bumi. Nah, di Jakarta sendiri berdiri Batavia Bank. Batavia Bank. Lalu, mahasiswa sekalian, setelah kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, tentu Belanda juga angkat kaki ya. Gak mungkin lah dia meneruskan usaha perbankannya yang ada di Indonesia, karena dia sudah angkat kaki. Nah, Indonesia melakukan nasionalisasi. Setelah Indonesia merdeka, maka bank-bank Belanda yang saya sebut tadi di atas itu dilakukan nasionalisasi.
Di antara bank-bank itu ada yang menjadi Bank BNI 46. Nah, yang sekarang masih ada. Bank BNI 46. Kemudian Bank BRI. Jadi Anda tahu bahwa bank-bank pemerintah yang ada sekarang ini adalah cikal bakalnya adalah bank milik Belanda yang dinasionalisasi. Bank Dagang Negara ini sudah almarhum ya, sudah dilikuidasi, di merger. Kemudian Bank Bumi Daya, Bank Bapindo. Nah, jadi Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Bapindo ini di merger. Kemudian Bank Ekspor Impor satu. Jadi Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bapindo, dan Bank Ekspor Impor pada saat terjadi krisis tahun 2000-an, awal 2000, sebelum 2000 terjadi krisis yang berat, maka perbankan juga sangat terpukul, bisnis perbankan hancur lebur, banyak bank yang harus ditutup dan banyak bank yang dimerger, termasuk bank-bank pemerintah. Nah, dia ada 4 bank pemerintah yang dimerger. Nah, sekarang itu hasil mergernya itulah Bank Mandiri. Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu adalah berasal dari merger 4 buah bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, kemudian Bapindo, kemudian Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Ekspor Impor, Eksim ya. Ekspor Impor, bukan Eksim penyakit kudis, bukan ya. Kemudian ada Bank BTN, sekarang masih ada Bank BTN. Kemudian selain bank-bank itu ada juga bank-bank pembangunan daerah. Setiap daerah, setiap provinsi memiliki bank pembangunan daerah. Kalau Sumatera Barat namanya Bank Nagari, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat namanya Bank Nagari. Itulah sekilas tentang sejarah perbankan. Mahasiswa sekalian, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bank. Bank itu macam-macam, berjenis-jenis. Nah, apa saja jenis perbankan? Nanti bisa kita lihat dari segi kepemilikan, dari pemiliknya. Nah, dari segi pemilikan, bank terdiri dari bank milik pemerintah. Nah, ini yang punya adalah pemerintah, seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Itu bank milik pemerintah. Kemudian ada bank milik swasta. Itu ada Bank Mega ya, bukan Bu Mega ya. Bank Mega. Kemudian ada Bank BCA, Bank itu diantaranya. Bank Bukopin, nah, yang sekarang ini sebenarnya itu Bukopin bukan, dia milik koperasi. Nah, itu tadi bank koperasi, bank milik koperasi. Itu Bukopin tadi. Kalau bank umumnya adalah Bukopin. Tapi bank koperasi ini yang banyak adalah BPR. Ada BPR milik koperasi OPIR. Nah, BPR OPIR ada di sana itu di Jambak. Kemudian bank milik asing. Nah, bank asing ada juga yang beroperasi di Indonesia, tapi biasanya di kota-kota besar. Seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Ujung Pandang. Itu diantaranya adalah ada Citibank, ada Bank of Tokyo, ada Netherlands Bank, ada Bangkok Bank. Bangkok Bank ya, bukan Bangkok Bank ya, Bangkok Bank. Kemudian menurut fungsi ada bank sentral. Nah, itu Bank Indonesia, bank sentral. Nah, bank sentral ini adalah bank yang dia nasabahnya bukan masyarakat, tapi adalah bank-bank umum. Bank sentral ini nanti akan kita bahas. Dia berfungsi sebagai alat pengendali moneter, juga berfungsi sebagai kasnya pemerintah, juga berfungsi sebagai penghubung pemerintah, mewakili pemerintah dalam hubungan-hubungan moneter atau keuangan internasional.
international financial. Itu bank sentral ini berfungsi seperti itu. Kemudian bank umum. Nah, bank umum inilah yang kita lihat. Kita lihat di Sepang 4 itu bank umum, ada BRI, ada Bank Nagari, Bank BNI, Bank Mandiri. Itu adalah bank-bank umum yang nasabahnya adalah masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Kemudian selain itu ada bank perkreditan rakyat. Nah, di Sepang 4 juga ada beberapa bank perkreditan rakyat, diantaranya yang terkenal adalah Bank Opir, BPR Opir, kemudian Bank Swadaya Anak Nagari, kemudian ada Bank Mentari Saiyo, ada Ampe Angke, Bank Ampe Angke. Nah, itu diantara bank perkreditan rakyat, bank yang memang diperuntukkan untuk rakyat kecil, rakyat kecil, pengusaha kecil yang belum, terutama yang belum bisa mengakses perbankan umum, bank-bank umum. Kemudian jenis bank menurut lingkup bisnisnya, ruang lingkup bisnis. Untuk jenis ini ada dua jenis, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Apa itu bank devisa? Yaitu bank yang di dalam bisnisnya tidak hanya dengan mengelola mata uang rupiah saja, tapi juga mengelola mata uang asing, dolar, yen, Singapore yen, Singapore dolar, Singapore dolar, Australian dolar, baht enggak deh kayaknya. Jadi khusus mata uang yang kuat, nggak mungkin mata uang rupiah gitu, enggak lah, nggak laku. Mata uang rupiah nggak laku di Pasaman Barat, Sepang 4 nggak laku tuh. Coba Anda belanja deh di pasar, bayar dengan rupiah, nggak akan diterima. Tapi dengan dolar mungkin masih ada yang mau terima. Gitu. Artinya apa? Dolar itu diterima secara internasional, sementara mata uang negara-negara lain yang ekonominya tidak begitu kuat, maka itu tidak akan diterima. Karena based on adalah atau dasarnya diterima mata uang asing itu adalah mata uang itu bernilai kuat. Kuat. Kemudian bank non devisa, nah itu tentu hanya bank yang hanya beroperasi dengan mata uang lokal saja. Kalau di Indonesia hanya dengan mata uang rupiah saja. Seperti Bank Nagari, dia itu nggak mungkin Anda mau tabung uang deposito dolar di Bank Nagari, nggak akan diterima, nggak akan bisa, karena mereka tidak beroperasi dengan mata uang asing, hanya mata uang rupiah saja. Kalau Anda punya ingin deposito dalam bentuk dolar atau yen, datanglah ke Bank BNI, BRI, Bank Mandiri. Nah, itu adalah bank-bank devisa yang ada di Sepang 4. Kemudian bank menurut sistemnya. Nah, bank menurut sistem ada dua pula. Itu bank syariah, bank syariah dan bank konvensional. Jadi bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang berjalan dengan sistem syariat Islam, tanpa bunga, tapi bagi hasil. Bank konvensional itulah bank-bank umum yang Anda saksikan seperti yang ada di Sepang 4, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Kalau Bank BNI syariah, ya memang sistem syariah. Itulah kira-kira jenis-jenis perbankan menurut kepemilikan, menurut fungsi, menurut lingkup bisnis, dan menurut sistemnya. Mahasiswa sekalian, selain lembaga perbankan, dikenal juga lembaga keuangan lainnya selain bank. Apa itu? Ada lembaga keuangan pasar modal. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ada pasar uang dan pasar valuta asing. Kemudian koperasi simpan pinjam. Kemudian pegadaian.
leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, kartu kredit misalnya, dan lain-lain. Itu lembaga keuangan, bukan bank. Nanti akan kita bahas satu persatu secara rinci. Masih saudara sekalian, kita sekarang menginjak kepada produk-produk bank, terutama di sini adalah bank umum komersial, ya. Bank umum komersial. Apa saja? Nah, kalau kita lihat daripada fungsi perbankan, ada menghimpun dana masyarakat tadi kan ya. Kemudian ada menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian ada produk-produk lain atau jasa-jasa lain. Dari ketiga fungsi itu, maka dikembangkan pula produk-produk perbankan. Untuk produk funding atau penghimpunan dana, funding ya, penghimpunan dana, ada produk tabungan. Tabungan Tabanas, misalnya tabungan BE, Bank Nagari, tabungan si Maskot, nah, si Pedes. Nah. Kemudian ada deposito. Deposito adalah simpanan berjangka. Kalau tabungan tadi bisa disetor setiap saat, diambil setiap saat. Kalau dulu dibatasi, tapi kalau sekarang sudah nggak dibatasi lagi. Sementara deposito tidak boleh ditarik setiap saat. Dia hanya bisa dicairkan kembali pada saat dia jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah rekening giro atau rekening koran. Rekening koran adalah bentuk simpanan di bank yang penarikannya, pengambilan kembali dilakukan dengan cek dan biliet giro. Ada semacam surat secari kertas namanya cek atau biliet giro. Itulah media untuk mengambil kembali dana yang dalam bentuk rekening giro itu. Selain itu juga dengan ATM ya, dengan ATM, Automatic Teller Machine, atau anjungan tunai mandiri. Kemudian dengan transfer, nah, dana itu juga bisa diambil dengan mentransfernya ke rekening lain. Bentuk-bentuk penarikan daripada giro. Tabungan juga bisa menggunakan media transfer, bisa juga menggunakan media ATM. Sementara deposito tidak ada ATM-nya, nggak bisa ditarik dengan ATM. Itu tadi produk-produk perbankan dari segi funding, penghimpunan dana dari masyarakat. Kemudian produk yang menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk kredit. Nah, kredit sendiri dibagi lagi. Ada kredit komersial. Ada kredit komersial, yaitu yang ditujukan untuk kegiatan bisnis, kegiatan untuk usaha. Ada juga kredit namanya kredit konsumsi, kredit konsumer. Yaitu kredit yang peruntukannya memang untuk membeli kebutuhan konsumsi. Misalkan pembelian rumah, ada KPR, kredit pembelian rumah. Kemudian ada car loan, kredit pembelian mobil. Ada juga kredit pembelian sepeda motor, kredit pembelian laptop. Nah, jadi untuk yang bersifat konsumsi. Kemudian ada untuk kredit komersil yang besar, itu disebut dengan kredit korporasi, corporate banking. Kemudian bank juga bisa menyalurkan kredit dalam bentuk kartu kredit. Kartu kredit. Antara. Selain produk funding dan produk lending tadi, bank juga menyelenggarakan jasa-jasa perbankan.
seperti bank garansi. Nanti kita bahas satu persatu mengenai produk-produk ini. Bank garansi, ada letter of credit, ada diskonto, ada clearing, ada inkaso, bukan kasau ya, inkaso. Kemudian ada transfer, ada ATM, ada traveler's check, ada merchandising, kemudian ada safe deposit box, dan lain-lain. Banyak sebenarnya, itu tergantung kepada kreativitas bank dalam meng-create produk-produk yang dianggap laku atau dibutuhkan oleh masyarakat. Mahasiswa sekalian, kita sekarang masuk ke dalam organisasi perbankan itu, organisasi sebuah bank. Organisasi bank di dalamnya itu juga tentu sebagai halnya organisasi memiliki bidang-bidang, unit-unit. Nah, di antara tentu berdasarkan fungsinya ya, fungsi yang ada di dalam bank itu sendiri. Nah, pembidangan bank ini atau unit-unit yang ada di bank itu pertama adalah bagian marketing, bagian pemasaran, memasarkan produk-produk, baik itu produk kredit maupun funding atau produk-produk jasa, memasarkan. Nah, biasanya di bank marketing ini selain dia memasarkan juga memproses. Nah, ini memproses kredit, misalnya diproses kredit, dari memproses menerima permohonan nasabah, kemudian dibuat proposal pengajuan kepada kredit komite untuk mendapatkan persetujuan, kemudian disalurkan atau direalisasi. Nah, itu prosesnya itu dilakukan di bagian marketing ini. Kemudian bagian operasional. Nah, ini kalau Anda melihat datang ke suatu bank, di situ ada orang yang sibuk ya, ada orang yang membayar uang, menerima uang, ada buka deposito, buka tabungan, buka macam-macam, dan di dalam Anda lihat orang sibuk gitu ya, entah apa yang dicatat itu. Itu mereka menyelenggarakan administrasi perbankan itu, operasional perbankan itu. Nah, itu bagian operasional, bidang operasional. Nah, disitulah diproses transfer, clearing gitu ya. Nah, di dalamnya diproses. Kemudian yang ketiga adalah bidang treasury. Nah, treasury ini adalah bagian yang mengelola manajemen aset, liability management, mengelola ALMA, mengelola keuangan bank itu, mengelola likuiditas bank. Karena likuiditas bank itu harus dalam posisi yang pas, nggak boleh berlebih-lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang, nggak mungkin. Anda nggak bisa membayangkan Anda datang ke bank, menarik tabungan Anda, kemudian orang bank bilang, maaf ya, uang lagi nggak ada. Anda mungkin nggak akan terjadi itu. Bank, kalau itu terjadi, maka secepat, dengan waktu yang cepat, bank itu akan diisukan sebagai bank yang bangkrut. Wah, bank juga bangkrut. Jangan mau simpan uang di situ, nanti uangnya nggak bisa diambil lagi. Nah, pasti seperti itu. Jadi nggak mungkin. Bank harus menjamin bahwa setiap penarikan dana di bank harus saat itu juga bisa dibayarkan. Untuk kondisi yang demikian, tentu bank harus menjaga likuiditas yang cukup. Harus cukup pas. Kalau berlebih, nah ini biaya nih bagi bank. Karena bank itu, dana yang ada di bank itu adalah dana masyarakat yang harus dibayar bunga atau balas imbalan jasanya. Tentu kalau uangnya itu nggak diputerin, nah, itu juga akan mengakibatkan biaya yang berjalan sementara penerimaan kosong. Tuh. Nah, inilah tugas bagian treasury, mengatur likuiditas perbankan, mengatur manajemen aset dan hutang ya. Kemudian bidang bisnis luar negeri. Nah, bagaimana kita bahas tadi, bank itu ada yang bank devisa, bank yang melakukan bisnis internasional.
international banking. Nah, jadi dalam kegiatan ekspor impor melalui perbankan, nah, hanya bisa dilakukan oleh bank devisa. Nah, ini. Tentu yang menyelenggarakan di sebuah bank itulah bagian luar negeri atau international banking. Anda ingin membutuhkan transfer ke luar negeri, Anda datang ke international banking. Anda ingin membuka letter of credit misalnya, atau bisnis dengan penyelenggaraan bisnis dengan rekan bisnis di luar negeri, maka Anda datang ke bank itu di bagian luar negeri ini. Sini dikelola masalah bisnis-bisnis yang berkaitan dengan international banking. Kemudian bisnis kartu kredit. Anda ketahui bahwa kartu kredit Indonesia itu lebih umumnya dikelola oleh bank. Meskipun sebenarnya kartu kredit itu bisa dikelola oleh bukan bank ya. Tapi di Indonesia lazimnya kartu kredit ini dikelola oleh bank. Nah, untuk bisnis kartu kredit ini di dalam bank itu sendiri ada bagian namanya bagian kartu kredit. Kemudian tentu perbankan itu menyelenggarakan kegiatan akuntansi ya. Akuntansi, maka ada juga bidang akuntansi. Kemudian perbankan zaman now, zaman saiki, mesti ada berkaitan dengan teknologi. Nah, oleh karena itu di bank itu juga ada bidang yang mengelola teknologinya, bidang sistem dan teknologi, dan lain-lain. Mahasiswa sekalian, lingkup tugas dan bagian marketing itu setelah saya sebut tadi adalah pengelolaan kredit, mengelola produk-produk funding maupun lending, produk simpanan ataupun produk-produk menyalurkan dana. Nah, itu diproses di bagian marketing itu. Kemudian bagian operasional. Nah, ini yang Anda lihat paling sibuk di bank itu bagian operasional, itu bagian pembukaan tabungan, itu di customer service ya. Pembukaan rekening giro, pembukaan deposito juga di customer service. Kemudian teller. Itu bagian operasional ya. Terus penyelenggara clearing, itu yang ada di dalam bagian inkaso, mengelola transfer, kemudian operasional ATM itu juga ada administrasinya di dalam ya, mengelola itu. Kemudian pelayanan bank referensi. Bank referensi ini adalah suatu surat pernyataan dari bank bahwa seorang nasabah nasabah bank itu dan memiliki aktivitas keuangan yang bagus. Nah, referensi. Beberapa rekanan bisnis dari nasabah itu mensyaratkan adanya bank referensi untuk meyakinkan bahwa kliennya ini adalah rekan bisnis inilah yang betul-betul yang bonafit. Kemudian bagian treasury sudah kita bahas tadi secara singkat, yaitu bagian manajemen dana, likuiditas, money changer, tukar menukar uang asing dengan bank, dengan mata uang rupiah atau bahkan dengan sesama mata uang asing. Kemudian forex exchange, tukar menukar. Kalau money changer tadi sifatnya membeli mata uang asing dengan rupiah, misalnya dibeli, atau menjual mata uang asing, beli atau menjual. Kemudian forex exchange ini tukar menukar mata uang. Dolar mau ditukar dengan yen mau ditukar dengan Singapura dolar misalnya. Dolar mau ditukar dengan rupiah misalnya, dengan baht, dengan peso gitu ya. Bukan dengan pisau ya, dengan peso. Kemudian jual beli surat berharga. Nah, kok surat berharga ya? Ini tentu surat berharga di sini bukan surat nikah ya, bukan ya. Bukan pula surat tanah, bukan. Tapi surat berharga di sini diantaranya adalah bilet giro, sertifikat deposito, saham, commercial paper. Kemudian di bank bagian treasury juga mengelola namanya swap. Swap itu adalah pemagaran risiko. Nah, nanti kita bahas lebih detail itu apa itu swap dan lain. Kemudian bisnis luar negeri. Nah, itu tadi menyelenggarakan letter of credit, transaksi luar negeri, bank koresponden, two step loan, kebutuhan jasa.
Itu nanti kalau kurang jelas silahkan dibuat pertanyaan ya. Nanti akan kita bahas dalam sesi pertemuan Zoom. Nah, pertemuan Zoom itu Anda bebas bertanya, silahkan bertanya, banyak pertanyaannya, dan Anda siapkan sebelumnya. Nah, setelah jadi Anda tonton video ini, kemudian tentu ada yang nggak jelas, kurang jelas, Anda catat. Nanti pada saat kita pertemuan Zoom, Anda tanyakan di situ. Kemudian melayani kebutuhan jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis internasional. Kemudian bidang kartu kredit, ya melayani card holder atau pemilik kartu kredit ya. Melayani merchant atau toko, restoran atau tempat-tempat wisata yang bisa menerima pembayaran dengan kartu kredit, itu namanya merchant. Kemudian membina hubungan dengan perusahaan penerbit kartu kredit. Anda tahu kartu kredit yang Indonesia adalah itu diterbitkan oleh negara asing, atau Visa, kredit card Visa itu diterbitkan pusatnya di San Francisco. Kemudian ada kartu kredit Mastercard itu di Eropa sana pusatnya. Kemudian bidang akuntansi, nah, jelaslah di sini mengelola keuangan bank itu, pembukuan keuangannya. Kemudian bidang teknologi, nah, itu tentu ya menangani masalah sistem teknologi. Kemudian itulah tadi sekilas mengenai organisasi perbankan dan produk-produk, ada dan tugas-tugas yang dilaksanakan di masing-masing bidang itu. Ini materi masih ada, Anda silahkan dibaca, dipahami. Yang tidak jelas Anda siapkan bentuk tanda tanya. Saya ulangi kembali ya. Jadi setiap sesi perkuliahan setiap mahasiswa harus menyiapkan minimal 2 pertanyaan. Ini tugas yang sifatnya wajib, permanen ya. Nanti akan saya inventarisir, dan harus, gak boleh tidak, mahasiswa harus mengajukan minimal 2 pertanyaan. Ditulis dulu, dipersiapkan, nanti bisa disampaikan secara di grup, bisa di Japri juga bisa lah, di email juga bisa, terserah. Cuman tolong dikonfirmasi bahwa memberikan pertanyaan di sini. Ya, kita kalau perlu Bapak jawab secara online, Bapak telepon gitu, nanti kita bicara melalui video call. Pokoknya kita maksimalkan lah sarana teknologi yang tersedia. Kemudian itulah ini tugas ya. Selain menyiapkan pertanyaan tadi, tugas mahasiswa adalah Anda harus mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Anda buka, sekarang kan zaman semua ada di internet. Anda bisa mencari di internet, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya menyangkut segala hal tentang produk-produk perbankan yang saya sampaikan tadi. Di antaranya clearing, inkaso, transfer, bank garansi, letter of credit, credit card, dan bank referensi, akseptasi, diskonto, wesel bank, dan lain-lain. Anda harus mencari referensinya, bisa di perpustakaan, bisa juga di internet. Di perpustakaan tersedia banyak jumlah sekali buku yang menyangkut perbankan yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain, cukup banyak koleksinya di situ. Mudah-mudahan nggak hilang ya, dulu banyak sekali itu. Mudah-mudahan nggak hilang. Hanya kelemahan perpustakaan kita ini kan buku hilang gitu ya. Mudah-mudahan nggak hilang. Banyak itu. Nah, ini kewajiban Anda adalah menambah pengetahuan Anda secara mandiri. Nah, kuliah online ini, kuliah zaman sekarang ini kan
eh, nggak harus tatap muka begini atau take and give begitu ya, tapi harus ada juga kuliah mandiri di mana mahasiswa itu secara mandiri mencari materi, cari tahu sendiri dengan referensi-referensi yang ada di internet. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jelas ya dan bermanfaat. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.